dan Bapak Ibu Guru, teman sejawat, Guru SMP Negeri Karangdapau. Perkenalkan, saya Sri Hastuti, calon guru penggerak dari SMP Negeri Karangdapau, Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih Bapak Ibu. Di kesempatan ini Bapak Ibu sudah bersedia hadir dan selama ini sudah memberi support, motivasi kepada saya. Karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu, saya tidak bisa mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini. Di pertemuan ini saya akan memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif khususnya di SMP Negeri Karangdapau. Baik Bapak Ibu, sebelum acara pemaparan atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kita mulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita berdiri. Saya rasa saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan jalan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, ya, sebelum saya menyebarkan pemahaman tentang modul 1.4 tentang budaya positif, saya sedikit akan menjelaskan tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Mungkin Bapak Ibu, selama ini saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya beranggapan bahwa anak yang terlahir ke dunia itu seperti kertas putih kosong. Tetapi setelah saya ikut pendidikan guru penggerak, menurut KHD itu bahwa anak yang terlahir ke dunia itu sudah memiliki bakat dan minat, kodrat, sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan anak-anak tersebut sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, kita di sini bukan sebagai pengajar ya Bapak Ibu ya, sebagai pengajar, tapi kita sebagai pendidik. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang tahu apa bedanya antara pengajar dan pendidik? Ada tahu Bapak Ibu? Ya, jadi kalau sebagai pengajar kita hanya fokus dengan mentransfer ilmu, sementara kita di sini dituntut untuk mendidik. Jadi mendidik, menuntun, ya, menuntun, mengarahkan anak-anak tersebut sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut atau murid tersebut. Nah, di sini kita akan belajar budaya positif. Apa sih budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam budaya positif ada beberapa konsep utama budaya positif yang akan saya jelaskan nanti satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama itu pembelajaran dengan
Nah, itu pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip, silakan Bu, berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Tuh mungkin terlihat kurang jelas. Tuh yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Perubahan paradigma belajar itu dalam membangun budaya positif di sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, kita bermain sedikit yang nanti ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Sekarang Bapak Ibu silakan berdiri. Berdiri. Bapak Ibu, saya yang bernyanyi, jadi Bapak Ibu hanya mendengarkan ya Bapak Ibu. Ya. Sekarang Bapak Ibu lihat saya ya. Berdiri senang, duduk senang, berputar-putar. Silakan Bapak Ibu berputar-putar. Berputar-putar, mencari teman. Silakan cari pasangannya Bapak Ibu. Oke, sudah ada pasangannya masing-masing ya Bapak Ibu lihat. Ya, jadi setelah menemukan pasangan Bapak Ibu silakan sepakat siapa yang akan menulis. Ini saya akan memberikan kertas ya Bapak Ibu. Ya, silakan sepakat Bapak Ibu siapa yang akan menulis. Silakan tulis Bapak Ibu, bayangkan apa saja yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Misalnya berlian misalnya, atau mobil. Coba ditulis ya. Iya, satu orang dari dua pasangan, dari satu orang saja yang menulis. Bayangkan apa yang dianggap berharga oleh Bapak Ibu itu. Dikasih tahu yang ditulisnya, asal rahasia. Oh, rahasia. Rahasia.
Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu ya. Selama ini kita selalu beranggapan di sini ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Jadi kita selama ini kan berpikir, saya ini guru, ya, saya ini guru, murid harus nurut apa kata kita, ya. Jadi itu anggapan yang salah, ya, anggapan yang salah, kemudian ilusi yang ini anak murid kita itu, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak tersebut, ya, kecuali anak tersebutlah yang ingin membuka dirinya dan ingin mengikuti apa yang kita inginkan itu. Jadi kita tidak bisa mengontrol anak dan kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu ya. Selama ini kita selalu beranggapan di sini ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Jadi kita selama ini kan berpikir, saya ini guru, ya, saya ini guru, murid harus nurut apa kata kita, ya. Jadi itu anggapan yang salah, ya, anggapan yang salah, kemudian ilusi yang ini ya, miskonsepsi yang kedua itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu padahal belum tentu Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, padahal itu belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, tentu kita lebih dewasa Bapak Ibu ya daripada murid kita. Selama ini kan saya ini guru, kalian siswa, jadi harus nurut apa kata saya. Itu anggapan yang salah Bapak Ibu ya. Jadi ilusi yang salah atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sama ini kita berpikir realitas kebutuhan kita itu sama. Sementara di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa Bapak Ibu, ya. Melainkan di teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita itu memaksa orang berpandangan sama dengan kita, tetapi kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal itu salah. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, di situ teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk kita mengontrol murid kita Bapak Ibu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kan kadang-kadang kita dengan anak-anak kita itu ya, dengan murid kita itu kita tidak langsung marah. Dengan cara baik-baik ya, baik-baik dirayu. Tetapi ketika sudah kita baik-baik dengan cara yang baik, anak itu masih tidak nurut, biasanya kita memaksanya itu biasanya kadang-kadang dengan hukuman atau marah-marah. Itu hukuman baik hukuman fisik maupun hukuman psikis. Yang bagus itu teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi, apa itu konsensus, kesepakatan ya, membuat kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selama ini kita selalu berpikir ya, model berpikir kita menang atau kalah. Jadi ketika anak itu ngikut apa kata kita ya berarti kita menang ya. Padahal di dalam teori kontrol tidak ada menang atau kalah, yang ada menang ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Oke Bapak Ibu, apa sih disiplin positif? Bertanya-tanya. Yang bayangan Bapak Ibu apa ya tentang
Ya, betul. Jadi kita itu selalu beranggapan bahwa disiplin positif itu patuh, ya, kepatuhan, ya, kepatuhan nurut lah ya. Padahal di sini kita akan belajar apa sih disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, ya. Jadi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini disiplin itu, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Di situ ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi murid-murid kita itu atau kita sendiri sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Di sini yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Apa saja yang dibutuhkan? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Jadi itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu, bukan orang dewasa saja yang butuh kasih sayang, tetapi anak-anak kita di rumah dan murid kita di sekolah itu membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama itu menjadi bagian dalam kelompok. Jadi siswa itu memiliki keinginan untuk menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga penguasaan. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita itu memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ingin berprestasi, diakui, didengar, ya. Kemudian kebebasan. Apa sih kebebasan? Kebutuhan kebebasan itu mandiri. Jadi siswa kita itu memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir atau yang kelima itu kesenangan. Jadi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi Bapak Ibu selama ini kalau kita ngajar kan
yang namanya bermain, bersenang-senang, apalagi anak-anak ya. Kemudian di sini Bapak Ibu kita lanjut, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak ya, setiap murid itu melakukan setiap perilaku yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Jadi ada dua motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid-murid kita itu Bapak Ibu mengerjakan tugas kita, karena mereka masuk belajar itu bukan karena mereka ingin belajar, tetapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Jadi ada keterpaksaan, ya. Jadi takut nanti dimarah sama bu guru. Jadi kerjakan PR, kakak kalau tidak kerjakan tugas, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka itu selalu ini ya, terpaksa ya. Kemudian setiap murid itu melakukan setiap perilaku yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Jadi ada dua motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang pertama itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid-murid kita itu Bapak Ibu mengerjakan tugas kita, karena mereka masuk belajar itu bukan karena mereka ingin belajar, tetapi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Jadi ada keterpaksaan, ya. Jadi takut nanti dimarah sama bu guru. Jadi kerjakan PR, kakak kalau tidak kerjakan tugas, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mereka itu selalu ini ya, terpaksa ya. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan? Jadi semata-mata hanya untuk mendapat pujian, hadiah, nilai yang bagus, dianggap orang berprestasi. Itu motivasi eksternal. Sementara motivasi yang ingin kita tuju di sini di dalam disiplin positif adalah motivasi intrinsik atau internal. Itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Jadi motivasi perilaku manusia tuh tadi seperti tadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang akan kita tuju itu Bapak Ibu adalah motivasi yang intrinsik, oke? Nah, di dalam mengontrol anak Bapak Ibu, kita sering sekali melakukan yang namanya hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Tetapi Bapak Ibu mungkin kalau hukuman kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata hukuman. Konsekuensi yang agak asing ini restitusi. Saya pun kalau tidak ikut pendidikan guru penggerak tidak tahu apa sih restitusi. Nah, kalau hukuman mungkin ada orang beranggapan bahwa hukuman, konsekuensi, restitusi itu sama. Padahal jelas-jelas berbeda ya Bapak Ibu ya. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Bapak Ibu, saya di sini kadang-kadang malu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau saya ini sering ya melakukan hukuman, ya, hukuman kepada anak-anak ya. Itu, tetapi hukuman itu Bapak Ibu mungkin selama ini kita berpikir yang namanya hukuman itu berupa hukuman fisik. Padahal ada hukuman psikis yang kadang-kadang ya akibatnya lebih fatal dari hukuman yang bersifat fisik ya. Jadi anak-anak itu misalnya kalau hukuman fisik kita lari lapangan keliling sampai 5 kali, 10 kali, atau ada tak Bapak Ibu yang menjewer ya, atau silakan berdiri
masuk sekolah ini gara-gara ada kamu. Ah, itu ada kata-kata yang dalam bentuk hukuman psikis. Nanti biasanya Bapak Ibu, hukuman dalam bentuk psikis ini akan diingat terus oleh anak-anak kita sampai nanti dia dewasa, diingat terus. Bahkan yang lebih fatal lagi, ketika kita memberikan hukuman psikis, murid-murid kita itu ada yang tingkat kepercayaan dirinya langsung turun, bahkan ada yang frustasi. Bahkan ada Bapak Ibu yang lebih parah lagi, ada anak itu gara-gara kata-kata dari gurunya, bahkan ada yang bunuh diri Bapak Ibu, ya, karena mereka merasa dia tidak berguna, ya. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu, ya. Jadi kalau hukuman itu tentu tidak boleh. Kemudian konsekuensi, nah itu bisa salah, bisa benar, ya. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid. Kemudian restitusi, nah ini yang akan kita gunakan di dalam budaya positif. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka alami. Nah, ada 5 kontrol. Jadi Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, kita ambil contoh satu kasus Bapak Ibu, ya. Saya kasih di sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di situ ada contohnya, ya. Kita misalnya kalau hukum, Bapak Ibu, ya, kalau hukum itu kita menyuruh anak kotak bendera 1 jam. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan itu? Tidak pernah Bu Esti. Kalau sampai 1 jam, cuma 5 menit atau 10 menit itu sudah hukuman Bapak Ibu. Saya juga malu karena saya sering melakukan itu. Karena sebagai wakil siswa kan sering, ya, saya beranggapan saya hebat, boleh takuti, tetapi saya sangat salah, ya. Kemudian di sini kalau salah, kita akan berkata berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Segala merasa bersalah. Kemudian kalau punya teman, ini biasanya sering dilakukan oleh ibu muda, ya, bapak-bapak ibu guru yang muda. Itu biasanya ikut aturan sekolah, atau ibu atau apa, ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, kalau kita biasanya kita berkata, di sini kalau sebagai teman kita akan berkata, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak, ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi, ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau kita akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi, ya. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Benar kalau sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kita akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, posisi kontrol manajer inilah Bapak Ibu yang akan kita tuju di dalam budaya positif ini. Jadi Bapak Ibu kalau belum bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer, minimal sebagai pemantau. Ya Bapak Ibu, sekarang kita ini, ya, tadi kan sudah saya jelaskan, ya, kita tebak-tebakan, ya. Kalau di sini saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol apa Bapak Ibu, ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu itu pembuat rasa bersalah Bapak Ibu, ya. Kecewa sekali dengan kamu. Ya,
Sini ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, jadi posisi kontras memberi hukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi sebagai posisi kontrol manajer itu yang kita tuju ya Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Teman, ya betul Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol kita sebagai teman. Nah ini bagus sih. Cuma anak-anak itu biasanya sangat tergantung dengan kita. Jadi kalau tidak ada kita, dia tidak bisa apa-apa. Kalau posisi sebagai teman. Kemudian anak-anak itu kalau terlalu ini dengan kita, nanti ini ya terlalu ini ya over anak-anak tersebut ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, saya ingatkan lagi kalau kita tidak bisa menjadi posisi kontrol sebagai belum bisa ya, tapi harus bisa Bapak Ibu ya, karena tujuan kita itu. Tetapi minimal sebagai pemantau, jangan sebagai pemberi hukuman. Oke? Nah, di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Saya kalau belum mengikuti pendidikan guru penggerak belum tahu, nggak pernah dengar apa sih keyakinan kelas. Ya, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Selama ini kan di sekolah kita cuma ada peraturan sekolah, peraturan kelas, ya, tata tertib sekolah ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang namanya keyakinan kelas. Nah sekarang kita harus tahu dulu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, tahu dulu apa sih keyakinan kelas, ya. Nah apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi salah satu bagian budaya positif, ya, budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, ya. Nah apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Jadi salah satu bagian budaya positif, ya, budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri tanpa paksaan. Nah di sini mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena dengan membangun keyakinan kelas itu merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi tidak bisa membangun budaya positif, tidak bisa disiplin positif itu diterapkan apabila tidak ada keyakinan kelas. Nah dengan adanya keyakinan kelas, tentu kita buat itu di setiap kelas Bapak Ibu ya. Nah itu diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah balik ke pertanyaan tadi, setiap individu yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, maka langkah awal yang dapat kita lakukan adalah perlu diciptakan dan disepakati, yaitu keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian kita turunkan di kelas menjadi yang namanya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, menurut Gosson 1998, apa sih keyakinan kelas? Itu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengar dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu. Maka inilah jawaban kenapa keyakinan kelas bukan
oleh anak tersebut. Jadi anak itu ya Bapak Ibu ya nggak mau diatur ya, dia tidak mau diatur. Tetapi ketika dia sudah meyakini nilai-nilai yang mereka percaya, yakini, mereka akan melakukannya ya dengan semangat, termotivasi. Oke? Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Jadi pertama kita buat keyakinan kelas di kelas. Itu siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kemudian guru siswa menulis keyakinan yang telah tertulis. Kemudian guru siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nanti kan tulisan anak-anak itu banyak inginnya ya. Nah itu kita pilih mana yang penting. Kemudian kita ubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi di dalam keyakinan kelas kalimatnya harus positif. Jangan lagi menggunakan istilah jangan buang sampah sembarangan. Gak usah lagi Bapak Ibu ya. Di keyakinan kelas itu gak usah seperti itu. Langsung saja kita tulis kebersihan kelas misalnya. Ya, terjagalah kebersihan. Gak usah panjang-panjang lagi. Jadi jangan lagi menggunakan istilah jangan ya, karena itu kalimat negatif ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu segitiga restitusi. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi ketika siswa-siswi kita itu mengalami permasalahan, ya, kita harus melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita akan berkata seperti ini ke anak-anak ketika anak bermasalah ya. Kita misalnya berkata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ya, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita akan berkata kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita akan berkata apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, itu terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah pernah menerapkan ya proses diskusi di sekolah ini. Ini salah satu contoh saya yang sudah saya terapkan. Silakan Bapak Ibu tonton ya, ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan juga kepada anak-anak ketika dalam pembelajaran Ibu mereka mengalami permasalahan atau kasus yang seperti ini. Jadi Sarodi. Ini salah satu contoh ya. Misalnya di sini ada kasus anak yang datang terlambat sekolah tiap hari, datang terlambat. Kita tidak boleh Bapak Ibu langsung memarahinya. Kita harus menanyakan kenapa ya, kenapa melakukan itu.
sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Kemudian kita ya membiarkan anak tersebut menemukan solusinya sendiri dengan permasalahan yang mereka alami. Ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini, pemaparan yang saya sampaikan selesai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelita, Ibu tadi dengar laporan dari ketua kelas, kamu habis bertengkar ya dengan Dedi? Ya Bu, abis saya kesal sih dengan Dedi terus menerus nyontek PR saya. Bukan hanya PR yang dia contek, tapi juga saya selalu dia contek. Oh, wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga bersikap seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dedi? Saya marah-marah, saya maki-maki, tambah dan saya geprak meja Bu. Oh begitu ya. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Iya Bu, masa saya diam saja? Soalnya saya kan sudah susah payah ngerjakan PR. Masa Dedi tinggal nyontek dan tidak mau usaha sendiri? Oh, wajar lah kalau kamu marah dan kesal ya. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Tidak Bu. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu mendobrak meja, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas Bu. Ya tepat sekali, tindakan kamu Jelita. Silakan kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Robi, Ya Bu. Ibu tadi dapat laporan dari guru piket. Kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Seingat kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat? 9 kali Bu. Sering ya? Iya Bu. Untuk satu kesalahan bukan? Baiklah Robi, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju tidak? Setuju Bu. Sekarang kita cari solusinya ya. Iya Bu. Robi, kamu sering datang terlambat. Pasti ada alasannya kan? Kenapa kamu sering datang terlambat? Saya sering bergadang sampai larut malam karena main game di HP Bu, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau datang terlambat, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, disiplin bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan saya bisa menghargai waktu. Ya betul sekali Robi. Menghargai waktu itu penting untuk kita. Sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita jadi tidak numpuk ya. Nah disiplin itu juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Iya Bu, saya misalnya sudah sering datang terlambat, saya minta maaf Bu. Iya Robi, sikap kamu sudah sangat baik dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat, tidak akan main HP sampai larut malam lagi Bu. Bagus sekali Robi, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu ya, agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Robi. Buat dia, silakan buat dia. Ya, di sini kami menanyakan kapan kira-kira membuat keyakinan kelas itu yang menentukan keyakinan kelas itu apakah wali kelas dengan anak-anak atau setiap guru mapel itu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak ketika jam mapel mereka. Super sekali.
Ya, super sekali pertanyaannya ya dari Bu Wardia. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kapan keyakinan kelas itu dibuat? Jadi, keyakinan kelas itu dibuat, itu kebetulan kita sekarang kan ada di awal semester, ya. Jadi, di awal semester kita buat keyakinan kelas, ya. Jadi, dibuat keyakinan kelas, kemudian di situ siapa yang membuatnya? Apa guru mapel atau wali kelas? Ya. Jadi, keyakinan kelas itu bisa dibuat disepakati bersama, misalnya satu kelas itu satu keyakinan kelas, ya. Jadi setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas, itu bisa dipandu oleh guru mapel, bisa dipandu sama wali kelas. Tetapi kalau saya, Bapak Ibu ya, saya membuat sendiri di setiap mapel saya. Jadi anak, kebetulan saya ngajar kelas 7 ya Bapak Ibu ya. Jadi kelas 7A, 7B, 7C itu sudah saya buat keyakinan kelas di awal saya masuk. Jadi di awal saya mengajar di kelas 7A, 7B, 7C itu saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi saya tanyakan kesepakatan, salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, saya menanyakan kepada anak-anak, Bapak atau Ibu guru yang duluan atau anak-anak yang datang duluan? Karena saya melihat ketika saya datang ada anak-anak itu masih di luar. Saya sudah mengajar 15 menit, anak baru masuk. Jadi saya membuat keyakinan kelas menanyakan, jadi yang datang ke kelas itu saya atau kamu anak-anak? Nah, anak-anak tersebut semuanya mengatakan bahwa yang datang duluan itu mereka. Nah, jadi ketika saya masuk ada anak yang masih di luar, itu saya tinggal mengingatkan apa yang mereka lakukan, tindakan mereka itu sudah sesuai belum? Sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Karena memang ada anak-anak itu atau siswa-siswa kita itu memang harus kita ingatkan dengan apa? Nilai-nilai kebaikan atau kedisiplinan. Jadi kita tinggal mengingatkan. Jadi keyakinan kelas itu untuk kita mengingatkan. Ini jadi setiap mereka melakukan, ya kita tinggal mengingatkan. Yang kamu lakukan itu benar atau tidak, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi Bapak Ibu mungkin bingung ya buat ya. Kalau setiap guru mapel buat keyakinan kelas, Bingung gue dah. alangkah banyaknya keyakinan kelas. Tetapi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu semuanya itu saya yakin ya sama antara guru yang satu dengan guru yang lain. Jadi kita buat bisa dipandu oleh guru mapel, bisa dipandu oleh wali kelas. Ya. Tuh. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Esti. Luar biasa ilmunya siang hari ini ya. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi mengenai motivasi perilaku manusia kan tujuan akhirnya adalah motivasi intrinsik ya Bu ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya mungkin agak sulit gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasti tercapai. Tapi kan kemudian misalnya kita berfokus pada restitusi, kemudian boleh tidak Bu Esti ketika fokusnya ke restitusi, kemudian menemukan jalan buntu gitu restitusi sekali, kemudian berikutnya restitusi lagi, ujung-ujungnya kita kembali ke hukuman, boleh nggak seperti itu? Ya, terima kasih Bu Esti atas penjelasannya. Ya baiklah Ibu Rizka, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi namanya paradigma baru ya. Paradigma baru, pembelajaran baru dengan menggunakan restitusi, tentu betul kata Bu Rizka. Kalau menggunakan restitusi ini tidak manjur ya. Tidak manjur karena anak-anak kita ya, kita beranggapan anak kita kan nakal ya. Tetapi Bapak Ibu ya Bu Rizka ya, semua yang kita lakukan itu kan nanti yang namanya berubah itu tidak langsung sukses. Jadi tetap kita lakukan terus menerus, restitusi tetap terus. Jadi walaupun ini gagal ya, misalnya kita lakukan, biasanya kan dalam restitusi kita berharap anak tersebut tidak melakukannya lagi.
Nah mereka itu bisa ya. Ini apa secara permanen itu menjadi kebiasaan positif sehingga mereka itu tidak mengulangi lagi. Tetapi gimana kalau terjadi lagi restitusi sudah dilakukan, diulang lagi restitusi dilakukan, akhirnya mentok ya, mentok kali-kali ke hukuman tadi ya, hukuman lagi boleh atau tidak boleh. Jadi hukuman itu pasti dipastikan tidak boleh lagi, itu salah ya, diponis kayak jadi hukuman itu tidak boleh. Kalau konsekuensi bisa benar bisa salah ya, bisa benar bisa salah, dan itu disesuaikan dengan kesepakatan di dalam keyakinan kelas. Telah menuliskan ya, ada lagi yang mau bertanya?